Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sriandi dari kelas 11 TKC 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang firewall filter. Konsep change firewall yaitu ada 3: input, output, forward. Yang pertama, input, yaitu memblokir paket yang menuju router destination router. Contohnya yaitu ingin blokir paket yang ping dari laptop ke router. Input, outputnya yaitu search laptop destination router. Yang kedua adalah output, memblokir paket yang bersumber dari router ke router, yaitu contohnya ingin blokir paket dari router ke internet. Output screen router destination internet. Yang ketiga yaitu format, memblokir paket yang melewati router, yaitu script dan script destination router, yaitu contohnya ingin blokir paket dari laptop ke internet. Forward script laptop destination internet. Itu saja yang saya bisa jelaskan tentang konsep change firewall. Pertama-tama kita buka Winbox, lalu kita ke IP firewall, kita pencet tambah, yaitu kita pencet general, advanced, extra, action, dan statistik. Pada general kita pencet sebagai GIF, yang pada GIF ini sebagai parameter gimana suatu paket akan diterima atau dibuatin, atau dalam kata lain kita akan akses atau kita drop. Nah, general ini sebagai GIF-nya. Kita ke action, kita pencet action-nya. Nah, di sini ada beberapa action yang akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, di sini kita akan coba menjelaskan tentang firewall strategi. Ada 2 cara, yaitu cara pertama yaitu expect for drop, yang akan dimana 98 root access diterima dulu, 1 root drop, berapa sisanya drop atau diblokir. Cara yang kedua yaitu drop new active yang akan diterima 2 root drop atau diblokir beberapa dulu, 1 root action yang diterima. Itu saja yang kita bahas tentang firewall strategi. Nah, pada video kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus firewall, yaitu kasus pertama yaitu ingin PC 1 bisa ping ke router, sisanya tidak bisa ping ke router. Nah, setelah itu kita buka Winbox-nya, lalu ke bagian IP firewall, kita klik tanda plus, checksnya adalah input. Karena kita pingin PC 1 bisa di ping dan PC lain tidak, kita isi screen address-nya 10.10.10.1/24. Protokolnya kita pilih 6 ACMP. Lalu kita ke bagian action adalah accept, lalu oke. Lalu saya akan tambahkan menu lainnya akan tidak bisa di ping. Generalnya yaitu kita pilih input,
Kalau semisal kita mau ngisi untuk tidak bisa di ping, untuk secret address-nya tidak usah diisi. Untuk protokolnya kita isi IP, lalu kita pilih actionnya yaitu drop, lalu kita apply, lalu kita OK. Lalu kita langsung praktekkan di pinetnya, lalu kita nyalakan PC-nya dahulu semuanya. Kita ke PC 1 dulu. Kita cek IP-nya yaitu kita petik IP snow. Lalu kita hubungkan IP-nya untuk bisa gabungkan ke routernya. Nah, di sini kita sudah menemukan IP-nya. Lalu kita ping 10.10.10.1. Nah, di sini TTL berarti di sini sudah connect. Nah, sekarang kita ke PC 2, kita cari IP-nya sama seperti di PC 1 tadi. Kita ketik snow IP sama seperti di PC 1. Nah, di sini kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini sudah ada IP-nya, lalu kita ping 20.20.20.1, lalu enter. Nah, di sini timeout. Tadi yang diizinkan yaitu di PC 1. Nah, sekarang kita coba ke PC 3 yang seharusnya tidak bisa. Nah, di sini kita langsung ping saja dengan sesuai IP-nya yaitu 30.30.30.1. Lalu kita enter. Nah, di sini timeout karena sesuai perintahnya yang terhubung yaitu hanya PC 1, sedangkan PC 2 dan PC 3 tidak bisa terhubung. Pada kasus pertama, kita lanjut ke kasus yang kedua. Sebelum melanjutkan ke kasus yang kedua, kita ke mikrotiknya, kita menjadi ethernet menjadi 6, lalu save. Lalu kita buka kembali, kita loginnya yaitu admin, passwordnya dikosongin. Lalu kita ketik IP slash address slash branch, lalu enter. Nah, di sini kita sudah bisa. Nah, di sini sekarang kita ke Winbox. Untuk masuk ke Winbox, kita ketik IP yang 10.0.1.1.1.48. Nah, di sini kita buka addressnya. Jika sudah masuk ke Winbox, kita tambahkan setout virtual PC, ganti nama menjadi server. Lalu ikonnya kita ganti
Setelah itu kita save. Yang pertama kita sambungkan MikroTik ke server. Lalu kita save. Kita masukkan IP, edit 192.168.1.0, lalu apply. Kita lalu tambahkan di addressnya 192.168.1.0 /24, kita pilih Ether 5, apply lalu OK. Kita kembali lagi ke topologi. Kita nyalakan servernya. Lalu kita ketikkan IP 192.168.1.2/24 dan 192.168.1.1. Kita lihat IP-nya dulu, yaitu kita ketik snow IP, lalu kita ping saja 192.168.1.1. Nah, di sini sudah TTL. Nah, di sini sudah bisa menilai kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua ini, yaitu hanya beberapa VC1 dan VC3 bisa ping ke server, sisanya tidak bisa ke ping server. Stacksnya apa? Forward. Stack intinya apa? Access nav drop anyway. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita nyalakan semua PC-nya di topologi. Kita masuk ke PC1. Kita cek IP-nya. Snow IP. Kita di sini sudah mendapatkan IP. Kita ketikkan lagi IP DHCP. Lalu kita ke PC2, sama seperti di PC1 tadi. Kita ketik IP DHCP. Kita ke PC3 sama seperti yang di PC1 dan PC2. Kita ngecek IP-nya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita ke Wingsbox, kita ke firewall. Nah, kita pencet tanda plus di atas. Kita pilih charge-nya yaitu forward, lalu kita ke destination-nya. Kita masukkan 10.10.254. Nya 192.168.1.2. Nya slash IP, kita pilih aspas, kita apply, lalu kita aux. Lalu kita tambahkan lagi generalnya, yaitu kita masukkan IP-nya 30.30.30.254. Kita isi IP address-nya 192.168.1.2. Kita diisi yang nama IMG sama. Nah, kita ke action, lalu kita apply, lalu kita aux. Kita tambah lagi general sama seperti tadi. Batasnya 192.168.
1.2, lalu protokolnya sama seperti tadi. Lalu kita ke action. Nah, di sini kita pilih drop, nah pilih apply, lalu aux. Jika sudah seperti ini, kita langsung ke topologi, yaitu pada kasus 1 masuk ke PC 1. Di sini kita ping 192.168.1.2. Nah, di sini TTL teman-teman, lalu kita ke PC 2, kita ping 192.168.1.2. Nah, di sini timeout. Lalu kita ke PC 3, kita ping 192.168.1.2. Nah, di sini TTL. Karena kenapa di PC 2 tidak TTL? Karena yang diizinkan hanya PC 1 dan PC 2. Nah, teman-teman, pada kasus 2 ini kita sudah selesai. Nah, mari kita ke kasus 3 berikutnya, yaitu kasus 3 router tidak bisa ping ke beberapa PC 3, sisanya router bisa ke ping. Size-nya apa? Output strateginya apa? Nah, sekarang kita pilih, yaitu ke firewall, kita isi IP-nya 110.10. Nah, di sini sama. Nah, habis itu kita pilih yaitu drop, lalu kita apply, lalu kita aux. Nah, di sini kita tambah lagi, kita pilih forward, yaitu kita masukkan IP-nya, kita pilih saja forwardnya sama, lalu kita actionnya yaitu drop, kita apply lalu aux. Nah, ini bisa dilihat karena PC 2 dan PC 3 tidak bisa di-pick. Akhirnya kita pencet mikrotik, lalu kita coba kita ping di terminal Winbox-nya, yaitu kita ping 20.20.20.254. Nah, di sini TTL artinya berhasil. Kita coba ping 192.168.1.2, kita enter. Nah, di sini juga TTL ya, teman-teman. Kita coba ping PC 1 yaitu 10.10.10.254. Nah, di sini
timeout ya teman-teman pada sisi 1. Nah, di sini kita ping tiga yaitu 30.30.254. Nah, di sini timeout ya teman-teman tidak beda sama seperti PC 1. Nah, pada video kali ini kita akan benar-benar memblokir. Kita di sini akan menginstal dokernya dulu. Dokernya yaitu nah, kita untuk menjadi Ubuntu desktop. Untuk ikonnya kita ganti desktop. Lalu kita checklist yang D1 ya kita ganti RTC, lalu kita save, lalu kita sambungkan dari Ubuntu 1 ke nah. Lalu kita ke IP address, terus kita ke firewall, kita drop semua. Lalu kita tambahkan IP 92.168.2.1 prefix 24. Kita enter 6, lalu kita apply, lalu kita aux, lalu kita ke IP DHCP server, lalu kita titik desktop, kita langsung enter 6, lalu kita next aja. Lalu kita setelah itu kembali ke pinitnya, lalu kita ke buka desktopnya, lalu kita ke terminal, lalu kita cek IP dengan kita match label, lalu kita IP A. Nah, lalu kita ke rootnet, lalu kita tambahkan CTR-nya yaitu ether, lalu kita ke actionnya yaitu max current, lalu kita aux, lalu kita ping, lalu kita buka browsernya, lalu kita ketikkan youtube.com, lalu di sini sudah connect internet ya, karena di sini tadi saya sudah ping 8.8.8. Nah, di sini kita buka firewallnya, kita pencet plus. Nah, di sini kita pencet forward. Nah, kita pencet 6 step, lalu kita di sini akan memblokir YouTube. Nah, di sini kita pakai 4443. Nah, di sini address-nya kita ketikkan youtube.com, lalu kita action-nya yaitu drop, apply, lalu aux. Nah, kita ke topologi. Pada action ini kita akan prefix ini kita checklist. Nah, di sini kita akan mengetahui orang atau yang mengakses YouTube melalui jaringan kita. Lalu pada prefixnya kita isi tuh. Nah, sekarang kita ketikkan yaitu YouTube. Nah, di sini kita sudah terblokir.
Nah, di sini kita pencet klik untuk memblokir internet. Kita ganti Indonesia. Lalu kita apply, lalu kita aux. Nah, di situ sudah ada Teams-nya. Lalu kita buka ke di sini kita akan mempraktekkan atau memblokir di jam-jam tertentu. Kita akan memblokir memakai jam 16 sampai jam 19. Kita apply lalu aux. Itu artinya kita tidak bisa mengakses internet pada jam yang tertentu yang kita sudah setting.